Kalian mau rakit PC tapi kalian bingung urusan perkabelannya? Di sini akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha, dan di video kali ini kita akan bahas spesifik mengenai urusan kabel ya. Tentu saja adalah kabel dalam merakit PC, kabel-kabel yang akan kalian temui ketika kalian merakit PC ya. Oke, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya dan juga loncengnya sekalian untuk terus mendukung channel ini ke depan agar terus berkembang lagi ya. Oke. Ada beberapa di antara teman-teman yang bertanya ketika misalnya kita buatkan sebuah tutorial merakit PC itu masih bingung urusan kabel-kabelnya nih ya. Ini maksudnya kabel 24 pin itu apa ya? Kabel 8 pin CPU power connector itu apa? Kemudian kabel PCIe itu apa? Kemudian kabel SATA itu apa? Mungkin kan yang lebih detailnya seperti apa supaya kalian nggak bingung. Nah, di sini kita akan bahas secara mendasar ya, apa saja kabel-kabel yang akan kalian temui ketika kalian akan merakit PC, fungsinya untuk apa, kemudian harus dicolokin kemana. Nah, itu yang penting ya. Tapi di sini kita tidak akan membahas mengenai penempatan kabelnya atau kabel manajemennya seperti apa, terus kemudian penempatan di casing seperti apa. Di sini kita nggak bahas. Kalau untuk masalah penempatan part-part itu di casing, kemudian colokinnya lewat mana segala macam itu di casingnya nanti itu sudah pernah kita buat dalam tutorial merakit PC ya, yang mana kalian bisa cek linknya di deskripsi ataupun nanti saya akan taruh di sini link untuk tutorial merakit PC secara keseluruhan. Oke, langsung aja kita mulai untuk pembahasan mengenai kabel ini. Oke teman-teman, secara umum kabel-kabel yang akan kalian temui ketika kalian akan merakit PC itu bisa kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kabel-kabel yang berasal dari power supply ya, ini contohnya yang kita lihat di sini. Ini kabel-kabel yang berasal dari power supply. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian kabel-kabel yang berasal dari casing ya, atau dari front panel ya, untuk front panel casing ya. Seperti ini banyak juga kabelnya. Dan yang terakhir kabel yang tidak berasal dari power supply, tidak berasal dari casing, yaitu kabel SATA seperti ini ya. Ada satu ini contoh yang saya ini. Nah, nanti masing-masing fungsinya bagaimana dan seperti apa. Dan di sini saya udah ada contohkan di sini motherboard ya. Jadi ini kenapa ada motherboard di sini, karena supaya nanti kalian tahu kita contohkan penempatannya kabel-kabel itu kemana sih di motherboard, karena memang sebagian besar kabel itu akan ditancapkan di motherboard, walaupun ada juga sih yang di komponen lain seperti yang di VGA atau di SSD atau hard disk juga ya, tapi sebagian besar itu dipasangkannya ke motherboard ya. Oke, langsung aja kita bahas yang pertama di sini, yaitu kabel untuk atau kabel yang berasal dari power supply. Untuk kabel yang berasal dari power supply di sini, pertama kita lihat di sini ada satu nih kabel yang paling gede. Ini kabel 24 pin yang dihubungkan nanti ke 24 pin ATX power connector. Ini untuk ke motherboard ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk memberikan power untuk motherboardnya itu sendiri. Nah, kalau kalian perhatikan di motherboard, yang mana sih yang harus dicolokkan, atau si kabel 24 pin ini harus dipasangkan atau dicolokkan kemana di area motherboard? Di sini salah satu contoh ya, ini motherboard jadul sih ya ini. Tapi rata-rata motherboard sama posisinya. Untuk 24 pin itu ada posisinya di sini ya. Jadi maksudnya 24 pin ini lubangnya ada 24 ya, dan di sini juga 24 ya. Kalau dihitung ini ada 24. Jadi kalian tinggal pasangkan aja ke sini. Jadi kalau udah ditempelkan di casing, kalian tinggal tempelin. Nah, di sini posisinya dipasin ya ininya. Ini sih tempelin begini aja. Ini kabel 24 pin ke motherboard ini ya. Kemudian yang kedua itu adalah CPU power ya. Untuk CPU power itu datangnya juga dari power supply pastinya ya. CPU power ini di sini contohnya adalah yang 4 pin ya. Ini CPU power di sini contohnya 4 pin, karena kebetulan si motherboardnya juga 4 pin di sini ya, CPU power.
Nah, ini untuk memberikan power untuk CPU ya. Jadi CPU power ini ditempelkan atau dicolokkan ke CPU power connector yang sama-sama 4 pin, tapi ada juga motherboard yang butuh 8 pin, ada juga yang butuh 8 plus 4 pin, atau bahkan ada juga yang butuh 8 plus 8 pin. Nah, di power supply sendiri ada yang menyediakan 8 pin, ada yang menyediakan 8 plus 4, ada yang 8 plus 8, atau malah ada yang menyediakan hanya 4 pin seperti power supply yang ini ya. Ini karena power supply murah nih ya, jadi dia hanya sediakan 4 pin aja, jadi khusus untuk motherboard murah nih ya. Jadi ini kalian colokan ke sini nanti kalau udah dirakit di casingnya ya. Ini seperti itu. Ini yang akan memberikan supply power ke CPU ya. Kemudian berikutnya adalah kabel yang juga penting, berikutnya adalah PCIe power ya. Di sini adalah untuk VGA card. Di sini contohnya adalah 6 pin ya untuk PCIe-nya di sini. Walaupun ya sekali lagi biasanya ada yang 6 pin, ada yang 8 pin, ada yang 8 plus 6, ada yang 8 plus 8 tergantung VGA card yang kalian punya. Dan untuk power supply pun itu ada yang hanya menyediakan 6 pin seperti ini ya, sekali lagi karena ini power supply yang murah ya. Ada yang menyediakan 8 pin saja, ada yang 8 plus 8 ya, ada juga gitu. Jadi itu tergantung dari kebutuhan, dari jenis VGA card yang digunakan ataupun power supply yang kalian beli, itu harus cocok ya sebisa mungkin dengan VGA card yang kalian gunakan ya. Oke, seperti itu. Ini nanti dicolokkan ke pin power yang ada di VGA card-nya ya. Jadi ini kebetulan saya nggak ada VGA card yang nganggur nih ya, jadi posisinya lagi terinstall semua, jadi ini saya nggak bisa contohkan nih colokinnya. Yang pasti dicolokin ke VGA card-nya ya. Pin power VGA card-nya cukup mudah kok untuk instalasinya. Kemudian berikutnya ya, untuk berikutnya yang penting berikutnya adalah kabel power, SATA power ya, SATA power seperti ini ya. Jadi yang bentuknya pipih seperti ini. Ini fungsinya adalah untuk memberikan supply power kepada hard disk ataupun SSD ya. Jadi seperti ini contohnya ya, ini contoh saya ada hard disk ya. Jadi dia memberikan power kepada hard disk ini, jadi ditempelkan seperti ini ya. Seperti ini, tempelin ke hard disk ya, apa dicolokkan ke hard disk. Di luar kabel power untuk SATA tadi, kemudian ada lagi yang disebut dengan kabel Molex ya, yaitu yang seperti ini ya. Ini yang female-nya, Molex. Nah, kabel Molex ini fungsinya banyak teman-teman. Jadi ini sepele ya, tapi sebenarnya dia berfungsi sekali sih kabel Molex ini. Di sini ada lubangnya, ada 4 seperti ini ya. Nah, fungsinya kabel Molex ini sebagian besar kalau untuk zaman sekarang rata-rata itu digunakan untuk biasanya kalau fan ya, untuk fan. Kalau misalnya kalian fan-nya itu banyak gunakan fan, kemudian di motherboard itu sistem fan konektornya sedikit, itu biasanya beberapa fan itu ada yang sudah support untuk Molex juga. Jadi untuk power, memberikan power terhadap fan itu dicolokinnya ke kabel Molex ini ya. Kemudian di luar itu juga kabel Molex ini bisa juga untuk, bisa dibilang seperti ekstensi atau ekspansi. Kalau misalnya contoh ya, kabel SATA powernya kalian tuh sedikit, misalnya kalian banyak pakai hard disk dan banyak pakai SSD, lebih dari 1 misalnya atau lebih dari 2, tapi kabel power untuk SATA-nya sedikit nih yang disediakan dari power supply. Nah, itu kalian bisa pakai ekstensi seperti ini. Ini adalah yang power SATA-nya tadi ya, dan di sini bisa dihubungkan ke kabel Molex. Ini Molex yang female, ini yang male-nya. Jadi tinggal dicolokin seperti ini, jadi bisa nambah jumlah kabel untuk SATA ya. Untuk SATA bisa nambah dari ekstensi seperti ini. Aduh, kok susah ya. Oh, kebalik. Oke. Nah, bisa juga di luar itu, kalau misalnya VGA card nih ya,
kalian butuh pin power yang lebih banyak tapi dari power supply nggak cukup misalnya ya, misalnya butuh 8 plus 6 tapi dari power supply hanya 8 saja misalnya kan, 8 pin saja. Nah kalian bisa tambah seperti ini contohnya ya, ini dihubungkan dengan kabel Molex juga dan di sini nambah 6 pin ya, jadi dihubungkan ke Molex. Jadi fungsinya sangat-sangat penting sebenarnya ya, kalau misalnya terutama jika di power supply itu hanya menyediakan sedikit saja untuk SATA power ataupun PCIe, itu bisa ditambah dengan cara ekstensi dari Molex tadi ya. Oke, itu untuk yang berasal dari power supply sih seperti itu aja teman-teman. Jadi tadi kita ada 24 pin ya, kabel 24 pin power ya, kemudian CPU power, kemudian ada SATA power, dan kemudian ada PCIe ya power, kemudian yang terakhir ada kabel Molex ya. Jadi ada 5 untuk kabel-kabel yang berasal dari power supply. Oke, berikutnya kita masuk ke kabel-kabel yang berasal dari casing. Oke, untuk kabel-kabel yang berasal dari front panel casing ya, di sini ada beberapa. Yang pertama ini yang paling besar nih ya, yang paling kelihatan paling kuat ini kabelnya. Ini adalah kabel untuk USB 3.0 yang ini dihubungkan ke USB 3.0 header yang ada di motherboard. Nah kebetulan nih motherboardnya nggak ada atau nggak support USB 3.0, jadi saya nggak bisa contohin ya. Tapi intinya yang cocok dengan kabel ini ya, kalian bisa cek di motherboard itu, dan biasanya ada keterangannya di situ USB 3.0 gitu ya. Nah itu kalian tinggal pasangkan aja ini gitu kan. Kemudian berikutnya kalau ada USB 3.0 berarti ada USB 2.0 ya, di front panel kan ada juga ya. Nah di sini ada keterangannya tulisan USB biasanya ya. Nah ini kalian tinggal pasangkan, kalian cari di motherboard yang ada tulisan USB 2.0 nya. Kalau yang di sini biasanya biasanya ada lebih dari satu sih ya. Nah di sini ada 2 nih. Jadi di sini ada USB 1, USB 2 gitu kan, ada slot 1, slot 2 ya. Tinggal kalian pasangkan seperti ini gitu kan. Pasang seperti ini. Nah lagi-lagi ini kita contohkan posisi tidak di dalam casing ya, karena memang biar lebih mudah, biar lebih kelihatan gitu kan. Kalau yang lengkapnya kalian bisa cek lagi-lagi di video yang udah pernah kita buat ya, untuk tutorial rakit PC secara lengkapnya ya. Oke, setelah ini USB 2.0, kemudian ada juga HD audio. Nah ini untuk ke front panel. Jadi kalau misalnya kalian colokan headset ataupun speaker ke jack yang ada di HD audio yang ada di front panel ya. Nah ini kalau ini nggak dicolokin itu nggak bisa berfungsi. Jadi kabel ini penting juga. Jadi biasanya untuk HD audio posisi di dalam motherboard itu hampir semua motherboard seragam. Itu posisi di sini teman-teman ya. Kalian tinggal tempelkan juga atau tinggal pasangkan juga, colokan ke sini posisinya dan dimasukkan. Ini gampang sekali. Kemudian kalau ini berdua sih ini gampang. USB kemudian HD audio itu gampang ya. Berikutnya kalau misalnya casingnya itu ada LED strip atau ada LED strip ataupun ada RGB-nya, nyala-nyala RGB, itu biasanya harus juga ada harus ada powernya juga kan yang bisa menyalakan si LED-nya itu ataupun RGB-nya itu. Nah ini biasanya ada yang pakai koneksi ke Molex, ada yang pakai koneksi ke power SATA. Nah contohnya kalau ini casing yang saya contohkan di sini, ini pakainya koneksinya ke kabel power untuk SATA. Jadi yang tadi kita bahas di kabel-kabel di power supply kan tadi ada kabel SATA power ya. Nah ini bisa juga dikoneksikan ke untuk LED strip ataupun RGB yang dari casing ya, supaya casingnya bisa nyala gitu kan, LED atau RGB-nya. Nah itu pasangan ke situ. Tapi banyak juga casing yang pakai koneksi powernya untuk Molex gitu ya. Oke, itu kemudian yang terakhir nih dari front panel itu yang paling tricky teman-teman, yang sering bikin orang jadi nggak jadi rakit PC biasanya kalau udah bahas soal ini. Ini adalah untuk front panel juga ya.
yaitu untuk reset, power, HDD LED, kemudian power LED. Itu yang bikin kalian pasti yang baru-baru rakit pertama kali itu geleng-geleng kepala, keringet dingin kalau masang ini ya. Ini padahal sebenarnya mudah loh teman-teman. Jadi hampir semua motherboard itu cara pasangnya sama persis ya, kecuali motherboard zaman dahulu kala tuh ya. Saya pernah coba dulu yang motherboard yang zaman Pentium 3 itu beda. Tapi kalau yang Intel misalnya Core 2 Duo kesini ya, itu udah sama semua cara pasang untuk front panel yang satu ini. Nah teman-teman, untuk kabel-kabel yang tadi di situ ada setidaknya itu ada 1 2 3 4 5 ya. Jadi ada 5 kabel di sini yang kecil-kecil yang bikin stres kadang masangnya kalau kalian baru pertama kali ngerakit PC pastinya ya. Nah, kabel apa aja? Yang pertama itu adalah kabel yang kita sering sebut sebagai, bentar saya cari satu-satu nih. Nah ini HDD LED ya. Jadi ini HDD LED ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah power LED. Power LED yang positif 1 dan yang negatif 1 ya. Kemudian ada reset switch yang tulisannya reset SW ya. Dan yang terakhir power switch, tulisannya power SW ya. Nah, kelima kabel ini kita hubungkan ke front panel juga yang ada di motherboard. Nah, posisinya itu biasanya beda-beda ya di setiap motherboard. Nah, ini kebetulan si motherboard jadul ini ya, motherboard yang kita punya di sini posisinya kebetulan di sebelahnya 24 pin ya. Jadi ya di sini ya, di sebelahnya 24 pin. Di sini ada kabel untuk front panel ya, yang posisinya di sini. Nah, di sini di bawahnya ada keterangan tulisan, ada HDD, ada reset, power, segala macam. Ini ada keterangan ya sebenarnya. Ini yang mempermudah sebenarnya ya, teman-teman. Oke, langsung aja di sini langsung kita pasang ya yang kabel-kabel yang tadi bikin bingung itu. Yang pertama HDD LED ini ya. HDD LED ini kalau posisi motherboard seperti ini ya teman-teman ya. HDD LED itu dipasangkan di sini, posisinya adalah di pojok kiri bawah ya. Jadi pojok kiri bawah. Nah, si tulisan HDD LED-nya ini kalau posisi begini ya teman-teman, posisi begini, tulisan HDD LED-nya itu yang menghadap ke saya ya. Jadi begini posisi masangnya. Nah, jadi tulisan HDD LED-nya menghadap ke sini ya. Yang nggak ada tulisannya menghadap ke sana. Menghadap ke sana, yang nggak ada tulisannya, yang ada tulisannya menghadap ke sini ya. Oke. Jadi gini, dipasang begini ya. Tinggal pasang seperti itu. Kemudian di atasnya HDD LED itu sudah pasti adalah power LED ya, yang positif dan yang negatif. Nah, yang positif itu ditempatkan di sebelah kiri ya. Yang positif ditempatkan sebelah kiri dengan yang tulisan power LED-nya seperti ini ya. Nah, ini power LED-nya. Ada tulisan power LED di situ ya. Itu menghadap ke arah sana ya. Menghadap ke arah sana tulisan si power LED-nya. Jadi kita pasangkan di sini yang positif ya, di atasnya yang HDD LED tadi. Nah, berarti di sebelahnya power LED itu, yang power LED positif itu adalah power LED negatif. Sama posisi yang ada tulisan power LED-nya itu menghadap ke arah sana ya. Jadi intinya yang kan ini tuh nempel ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ya. Nah, ini kan antara power LED dan HDD LED itu jadi seakan-akan jadi satu gini ya. Nah, jadi posisi yang tidak ada tulisannya itu ada di dalam dua-duanya, baik itu untuk yang HDD LED maupun yang power LED itu ada di tengah-tengah antara keduanya di sini ya. Oke, kemudian berikutnya gampang juga nih, reset switch ya. Reset switch di sebelahnya HDD LED, kalian tinggal pasang begini. Di sebelahnya HDD LED itu ada reset switch, dan di atasnya reset switch itu adalah power switch. Nah, jadi total ada 8 pin yang di sini kepake ya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini posisinya seperti ini. Nah,
ya. Oke. Oke ya. Dan yang berikutnya tadi kita bahas mengenai kabel SATA ya. Kabel SATA ini yang terpisah, tidak dari casing, tidak juga dari power supply ya. Di sini kabelnya terpisah satu ya, sendiri seperti ini. Ini biasanya kabel SATA ini bisa kalian dapat kalau kalian beli motherboard, itu sudah ada kabel SATA-nya biasanya ya. Nah, untuk kabel SATA ini fungsinya adalah untuk ke hard disk ataupun SSD ya. Jadi dia yang akan mengkoneksikan hard disk ataupun SSD dengan motherboard. Kalau tadi dari power supply itu sudah diberikan supply powernya ke hard disk yang tadi sudah kita pasang ya. Nah, kalau kabel SATA ini akan mengkoneksikan ya antara hard disk ataupun SSD dengan motherboard. Jadi dipasangkan kabel SATA-nya itu ke hard disk seperti ini ataupun ke SSD ya. Seperti ini ya, dan satunya lagi dipasangkan ke SATA juga ya, port SATA yang ada di motherboard seperti ini. Nah, oke. Jadi ini terkoneksi ya antara hard disk dengan motherboardnya. Nah, sedangkan untuk supply powernya ini disuplai dari power SATA yang dari dari power supply tadi. Kemudian yang terakhir nih, yang tadi kelewat mungkin ya teman-teman, ada juga kabel satu lagi, yaitu kabel untuk CPU fan ya, CPU fan ataupun CPU cooler. Nah, fan-nya ini kan muter nih teman-teman ya. Nah, fan ini itu bisa muter karena ada sebuah kabel seperti ini ya. Kabel yang biasanya sih 4 pin atau biasa juga 3 pin dihubungkan ke CPU fan connector seperti ini. Ini tadi kelewat ya. Jadi salah satu kabel juga yang akan kalian temui nanti ya. Oke, itu aja. Oke teman-teman, itulah tadi perkenalan ataupun penjelasan mengenai kabel-kabel apa saja yang akan kalian temui ketika kalian merakit sebuah PC ya. Jadi secara umum sih saya rasa cukup mudah ya. Saya yakin kalian akan bisa kalau kalian mau mencoba ya. Kalau nggak mau coba ya pastinya akan sulit terus gitu kan. Nah, kalian baru akan tahu secara jelas kalau kalian udah coba gitu kan. Karena secara umum saya rasa itu nggak akan memberikan kesulitan yang berarti buat kalian ya, kalau kalian mau mencoba sekali lagi ya. Nah, itu aja untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.